Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita telah sampai di kitab Ayub dalam studi kita, kitab puisi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kita memecahkan teka-teki penderitaan. Kita sudah sampai di pasal 34 dan 35. Jika Anda menderita karena alasan apapun, sakit, tertindas, atau kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, jika Anda mempunyai sebuah teka-teki yang Anda tidak punya solusinya, mengapa Allah mengizinkan itu? Maka episode hari ini terkhusus bagi Anda. Mari bersama saya mengikuti episode hari ini untuk mempelajari, walau sedikit, mengapa Allah mengizinkan penderitaan kepada orang-orang percaya, spesifik kepada manusia secara umum. Untuk memulai, izinkan saja untuk menyambut para tamu kehormatan yang ada di studio, para hamba Tuhan, Dr. Adel Habib, selamat datang. Selamat datang, Saudara. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Fayez, kita telah sampai di pasal 34. Saya akan membaca 9 ayat pertama, kemudian saya kembali untuk memberikan pertanyaan. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit, mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah menjawab hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air? Yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Saya membutuhkan komentar Anda, Dr. Fayez. Sebagian yang indah, tapi berkaitan dengan bagian-bagian pasal 33, kita berkata bahwa pelayanan Elihu dibedakan oleh kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran mendiagnosa penyakitnya dan kasih karunia menyediakan obatnya. Dalam pasal 33 ia berkata karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Dan tujuannya adalah untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Dan melenyapkan kesombongan dari seorang manusia. Membuat orang rendah hati tidak bersandar pada perbuatannya, tapi untuk memahami bahwa ia buruk dan bersandar kepada Tuhan. Untuk membenarkannya. Di akhir pasal 33 ia berkata kepadanya, berkatalah karena aku rela membenarkan engkau. Bicara dan katakan, aku membutuhkan engkau. Aku butuh pembenaran ilahi, aku tidak bersandar pada perbuatan-perbuatanku. Lalu ia berkata kepadanya, jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah. Aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu, saya akan memberitahumu lagi. Dan di sini, dalam ayat-ayat ini, ia memberitahu dia kembali dan menyuguhkan kepadanya kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran menunjukkan realitanya. Ia tidak berkata kepadanya, kau bersalah. Ia berkata kepadanya untuk biarkan aku mengingatkan kamu lagi tentang apa yang telah kamu katakan. Izinkan aku mengulangi pelajaran itu lagi. Kan Ayub berkata, aku benar. Ia mengatakan itu di dalam pasal 27. Ayub berkata, aku benar, tapi Allah menjawab hakku. Apakah kamu mengatakan itu? Sesungguhnya ia mengatakan itu. Dan ia hanya mengingatkan dia akan perkataannya sendiri. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap pendusta. Ini tidak berarti aku seorang pendusta, tapi berarti ketika aku menjawab, Tuhan berkataku, tidak. Kamu tidak mengatakan kebenaran kepadaku. Lukaku sangat parah. Aku tidak melakukan pelanggaran. Ini berarti mengapa Allah melakukan ini kepadaku? Tanpa suatu alasan, tidak ada alasan untuk apa yang Allah sedang lakukan kepadaku. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air dan bergaul dengan orang-orang fasik? Kamu berkata, persis seperti yang dikatakan orang jahat. Mengapa? Karena kamu berkata dalam pasal 9, yang menghirup kecurangan seperti Ayub. semua itu sama saja, artinya itu sama. Yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Artinya, sepanjang Allah membinasakan
orang jahat dan orang benar dan keduanya menjadi sakit. Lalu apakah untungnya? Keduanya sama. Jadi aku tidak memperoleh manfaat apapun jika aku saleh dan taat dan melakukan segalanya. Dan di sini aku ditimpa berbagai bencana. Lalu keuntungan apa yang kudapat? Oh Ayub, kamu berjalan dalam kumpulan pelaku kejahatan. Kamu berjalan dengan orang jahat. Karena kamu berkata dalam ayat 9, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Artinya apa keuntungan yang kuperoleh dalam berjalan dengan Allah? Apakah kamu mengatakan itu atau tidak? Saya membayangkan Ayub tercengang. Apakah aku mengatakan itu? Apakah kata-kata itu keluar dari mulutku? Oh, begitu buruk aku? Ia mulai mengetahui bahwa ia buruk. Baik, Dr. Adel, saya butuh Anda untuk memberitahu saya topik-topik utama dalam ayat-ayat 10 sampai dengan akhir pasal. Dapat kita pahami dari ayat-ayat sebelumnya bahwa Ayub menuduh Allah tidak adil. Dalam ayat-ayat dari 10 sampai 30, Elihu menunjukkan bukti bahwa Allah bukan Allah yang tidak adil. Ia menyebutkan 5 bukti. Pertama, ia adil karena ia adalah Allah. Jika Anda ingat, Paulus bertanya di surat kepada orang Roma, apakah Allah tidak adil? Jawabnya mustahil. Sebagai Allah, sangat terbukti bahwa ia adalah adil. Jadi kita menemukan bukti pertama jika kita membaca dalam Alkitab tentang Allah yang adil dalam ayat dari ayat 10 sampai 12. Bukti pertama bahwa Allah tidak memiliki ketidakadilan. Bukti pertama, Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. ya. Oke. Bukti kedua, dia pribadi yang memberi kecukupan. Dapat kita temukan dalam ayat 13 sampai 15. Bayangkan jika Allah meninggalkan ciptaannya, akankah kita mampu bertahan? Pemazmur berkata dalam hal ini, hewan-hewan, mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jadi jika ia tinggalkan ciptaannya, mereka tidak akan mampu bertahan. Bukti ketiga adalah kebesarannya. Jadi ia berkata, apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Kita temukan ini dalam ayat 16 sampai 20. Tidaklah logis jika Allah yang agung berlaku tidak adil. Bukti keempat adalah pekerjaan-pekerjaannya secara keseluruhan dan kita temukan ini dalam ayat 21 sampai 25. Bukti kelima adalah peraturan-peraturannya. Siapapun yang merenungkan peraturan-peraturan Tuhan, cara-caranya berbeda dalam berurusan dengan orang. Baik orang jahat atau orang benar akan memahami bahwa Allah itu adil. Terima kasih untuk komentar Anda. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Di sini, kita mendekati plot kitab Ayub setelah semua rasa sakit dan kesulitan yang ia alami. Dan setelah semua diskusi yang melelahkan dengan teman-teman yang tidak menghasilkan apa-apa. Kita mendengarkan Elihu, pemuda yang antusias dan cerdas, yang mengoreksi sudut pandang Ayub dan kita juga. Elihu berkata kepada Ayub bahwa Allah tidak bertikai dengan manusia, tetapi ia mengasihi manusia. Dan ia lebih besar daripada manusia. Jadi tidak layak bagi kita untuk mengeluh tentang dia dan menuduh dia menentang. Ini tidak sesuai dengan keagungannya yang tidak terbatas. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Saya punya pertanyaan tentang ayat 10. Siapakah pencipta kejahatan? Siapakah pencipta kejahatan? Jika jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Pada faktanya, kejahatan seperti kita bisa katakan adalah absennya kebaikan. Tuhan tidak memiliki apapun di hatinya selain kebaikan. Pikirannya selalu baik terhadap kita. Dari mana datangnya kejahatan? Kejahatan adalah absennya kebaikan. Ketika kita tidak menikmati kebaikan, disitulah kejahatan. Tuhan tidak menciptakan yang lain selain kebaikan. Persis dengan cara yang sama, ia menciptakan terang. Dari mana datangnya kegelapan? Kegelapan adalah absennya terang. Absennya terang. Ketika tidak ada terang, inilah kegelapan. Namun Tuhan tidak menciptakan kegelapan. Kedinginan adalah absennya kehangatan. Ia bermaksud mengatakan bahwa Allah bukan sumber kejahatan. Tidak. Dia sumber segala kebaikan. Saya pikir ini akan jelas jika kita tahu arti dari kejahatan dalam konteks di atas. Setelah ayat 2, ia berkata bahwa Allah tidak melakukan ketidakadilan. Dan ia menyangkal apa yang ada di dalam pikiran Ayub tentang Allah ketika ia berkata bahwa Allah tidak adil.
Dia berkata, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Jadi kejahatan yang Anda pikirkan tentang Allah saat berkata Allah tidak adil, jauhlah itu daripada Allah untuk mendatangkan kejahatan ini atau ketidakadilan ini. Dr. Fayez, jika kita sampai di ayat 31-37, pasalnya yang ke-34, saya butuh komentar Anda dari ayat-ayat ini. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat, apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepada aku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau menolak? Jadi engkau juga yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangannya di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Mohon komentarnya. Elihu berusaha meyakinkan Ayub untuk menguji dirinya sendiri dan ia menyatakan dirinya bersalah. Sebelum ia berkata, Allah tidak memberi keadilan kepadaku, jadi ia berbicara kepadanya untuk menuntun dia untuk menilai dirinya sendiri. Dan ia akan menuntun dia pada akhirnya untuk berkata, lihatlah, aku kotor. Ia sedang memberitahu dia sebuah argumentasi yang sangat baik. Ia berkata kepadanya, kamu terus berkata bahwa Tuhan telah menindasmu, dan ia telah begitu kasar denganku. Tapi kalau seorang berkata kepada Allah, aku telah menanggung hukuman, artinya apakah kamu menanggung hukuman sebelum kamu meneriakan keluhanmu? Sudahkah kamu menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Dan berkata kepadanya, aku akan bertahan dengan disiplin dan tidak akan lelah, aku tidak akan menyinggung lagi. Aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Namun jika kamu tidak melihat apapun yang salah di dalammu, maka katakanlah kepada Tuhan, ajarkanlah kepadaku apa yang aku tidak lihat. Ayub, apakah kamu telah berkata pada Tuhan? Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apa yang kau ingin ubah di dalamku? Hal apa yang kau ingin aku berhenti lakukan? Sudahkah engkau mengatakan itu sebelum memenuhi dunia dengan teriakan? Sudahkah kamu mengatakan itu? Sudahkah kau meriksa dirimu di hadirat Allah? Sebenarnya itu tidak dilakukan. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Apa kamu telah mengatakan itu pada Allah? Tidak, ia tidak mengatakannya. Sebab itu ia berkata kepadanya, Ayub bicara tanpa pengetahuan dan perkataan yang tidak mengandung pengertian. Dan pada akhirnya dalam ayat 37, ia berkata, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami. Dan banyak berbicara terhadap Allah, artinya bahwa ia bertepuk tangan dalam penghinaan. Bagaimana mungkin kamu melakukan seperti itu? Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak berbicara terhadap Allah. Kamu mengatakan perkataan yang sangat keras tentang Allah. Karena kamu tidak duduk di hadiratnya. Membiarkan Allah meriksamu untuk menunjukkan problem yang ada di hatimu. Sebenarnya ini perkataan yang penting. Terima kasih komentarnya, Dr. Fayez. Saudara Adel, dalam pasal 35, dalam 8 ayatnya yang pertama, maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil? Dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apa yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Apa yang Elihu maksudkan dari kata-kata yang ditujukan kepada Ayub ini? Dalam perkataannya kepada Ayub, Elihu selalu mengutip kata-kata Ayub atau mengutip maksud dari perkataan Ayub. Di sini kita melihat apa yang dikutip dari kata-kata Ayub ketika berkata, apakah kamu berkata itu hakku di hadapan Allah? Sehingga kamu bertanya apa keuntungan yang kuperoleh? Bagaimana keadaanku lebih baik daripada jika aku telah berdosa? Artinya baik hidup dengan benar atau jahat tidak ada bedanya bagi Tuhan. Kau ada di surga yang tinggi. Tidak ada bedanya bagimu apakah aku hidup dalam kebenaran atau dalam kejahatan. Mendapat atau kehilangan hanya mempengaruhi saya sendiri saja. Elihu bicara dengan logika yang sama. Katanya, jika kamu berkata bahwa itu tidak ada bedanya bagi Allah, maka mengapa kamu menuduh Allah mendisiplinmu dengan tidak adil? Jika Tuhan melakukannya berarti ada perbedaan baginya, bukan? Jadi Elihu memberitahu dia dengan cara itu untuk membujuk Ayub dengan cara yang logis. Terima kasih, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Tetap bersama kami.
Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya paham bahwa Elihu berkata kepada Ayub bahwa ia seharusnya bertanya kepada Tuhan sesegera dimulainya penderitaannya. Mengapa ia mengizinkan penderitaan seperti itu kepadanya? Apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah atau tidak? Apakah itu sebuah peraturan bahwa sepanjang Tuhan mengizinkan penderitaan, maka kita pasti melakukan sesuatu yang salah? Pertanyaan yang penting, silakan Dr. Fayez. Memeriksa diri sendiri di hadirat Allah tidak terbatas pada saat saya mengalami penderitaan atau ujian, tetapi ini adalah suatu yang harus dilakukan orang percaya setiap hari dan setiap saat. Ia harus bertanya kepada Tuhan apakah ada sesuatu di dalamnya yang perlu pemulihan. Selidiki aku ya Allah, bukan hanya ketika aku sedang kesusahan, tapi ini adalah pemeriksaan yang terus dilakukan di hadirat Tuhan. Benar sekali. Mereka selalu berkata bahwa inventarisasi harian lebih aman daripada inventarisasi tahunan. Jika ada pedagang yang melakukan inventarisasi bagi tokonya sekali setahun, seandainya ada suatu kerugian di awal tahun, itu akan merusak bisnisnya pada akhir tahun. Namun jika inventarisasi harian, pada akhir hari itu ia akan tahu laba dan ruginya. Jika ada suatu kerugian, ia dapat menanganinya sebelum membengkak. Jadi orang tidak boleh menunggu sampai suatu bencana terjadi dan ia tidak sadar akan penyebabnya, lalu ia pergi kepada Allah. Memang bagus bahwa seseorang selalu berada di hadirat Tuhan, sehingga ia memahami urusan Tuhan dengannya. Dr. Fayez, dalam ayat 9 sampai 15, dari pasal 35 saya perlu Anda untuk menyebutkan ide-ide utama di dalamnya. Menurut pendapat saya, ada dua ide utama yang menggarisbawahi bagaimana bertindak selama krisis. Selama penderitaan dan ujian-ujian yang berat. Hal pertama adalah bahwa kapanpun seseorang menderita, terkadang ia harus berteriak. Tetapi Elihu berkata, orang menjerit oleh karena banyaknya perindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Namun mereka tidak melakukan hal yang terpenting. Apakah itu? Mereka Mereka datang tidak kepada datang Allah kepada Allah. dan menyerahkan masalahnya kepadanya dan berbicara kepada Allah. Tuhan dapat memberi mereka nyanyian di waktu malam dan membuat mereka bersuka cita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang melihara kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan jika masalah-masalah tidak terpecahkan, tapi ada hal yang pasti bahwa hati akan dipenuhi dengan damai. Dan orang menertawakan waktu yang akan datang dan menyanyi di dalam kegelapan seperti Paulus dan Silas yang di tengah malam memuji dengan nyanyian yang manis sementara kaki mereka terbelenggu. Hal kedua adalah bahwa terkadang saya datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala beban saya kepadanya. Tetapi saya tidak melihat campur tangannya. Dalam ayat 14 ia berkata kepadanya, jika kamu melihat Tuhan belum campur tangan, biarkan ia memakai waktu sesukanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan, nantikanlah Tuhan. Perkaramu sudah diadukan Perkaramu sudah kehadapannya. diadukan ke hadapannya. Tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tidak kamu menaruh dokumennya di atas meja, dokumen kasusnya ada di atas mejanya. Jadi tunggu saja, ia akan menanganinya. Ia akan campur tangan, jadi nantikanlah Tuhan dan beri dia waktu. Ide-ide yang sangat bagus dan berkesan yang meyakinkan orang-orang percaya dimanapun bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya. Tapi Tetapi masih juga engkau menantikan menanti-nantikan dia. Mungkin ada suatu waktu yang lama dan hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan. Ya. Tidak dijatuhkan dengan segera. Dan ini mungkin menimbulkan frustrasi bagi sejumlah orang percaya karena mereka pikir Allah melupakan mereka. Namun kita harus tahu bahwa kasusnya ada di hadapannya, berkasnya ada di hadapannya. Suatu waktu tertentu ia akan Tidakkah Allah campur akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia menanti dan menanti sampai waktu yang tepat untuk campur tangan. Ketika tiba waktunya, ia tidak dapat menunggu lebih lama. Ia akan segera membenarkan mereka. Perkataan yang sangat menyemangati. Tuhan memberkati, kita menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Manfaat apa yang kita peroleh dari episode hari ini? Pemeriksaan harian bagi diri kita sendiri dan dosa-dosa di hati kita melindungi kita dari banyak bencana yang dapat terjadi pada kita jika kita memeriksa diri kita ini setiap tahunnya. Bagus Tiap sekali. tahun. Keberadaan yang berkelanjutan di hadirat Allah. Allah berjalan dengan perlahan, tapi ia tidak pernah terlambat. Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Apa artinya secara praktik, Saudara Atef? Bahwa ia berjalan perlahan tetapi ia tidak pernah terlambat tiba. Kita Apa maksudnya? harus menantikan Tuhan. Kita harus Seringkali menantikan kita Tuhan. menginginkan campur tangannya dan hasil-hasil yang cepat. Tapi ia datang pada jam keempat. Ia datang ketika kita merasa bahwa semua pintu sudah tertutup. Namun ia punya waktu yang tepat untuk datang. Ia melakukan penundaan pada Yusuf ketika ia masih menjadi hamba asing dan Yusuf mungkin berpikir bahwa Allah telah melupakan dia. Namun perkaramu sudah diadukan di hadapannya tetapi masih juga ia menanti dengan sabar sampai waktu spesifik dari Tuhan. Kemudian raja membebaskannya dan ia duduk di atas tahta. Ada lagi? Ayat 14 merupakan penghiburan. Lebih-lebih lagi,
Kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya. Karena tidak ada sesuatu yang menghibur orang yang menderita, kecuali bahwa ia tahu bahwa setiap dosa yang dipanjatkan sampai kepada Allah dan Allah campur tangan. Seperti Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hatiku dapat dipenuhi dengan damai saat permintaan itu disampaikan kepada Allah. Bagus sekali. Seringkali ketika seseorang mengirimkan permintaan di kantor-kantor pemerintah, mungkin diminta untuk datang keesokan harinya lagi untuk menyelesaikannya. Namun sering terjadi saat ia datang keesokan harinya, ia menemukan bahwa belum ada yang diproses. Tetapi perkaramu sudah diadukan di hadapannya, jadi ia sedang mengerjakannya. Ia sedang mengerjakan berkas Anda. Itu artinya bukan terlupakan. Dan ia membuat keputusannya tepat pada waktunya. Jadi jika Anda tidak melihat dengan matamu, matanya sedang menatap berkasmu, kasusmu, ia sedang mengawasi dan juga memeriksanya. Untuk akhirnya bisa menjawab keputusan yang berkaitan dengan kebesarannya demi kebaikanmu. Ada lagi? Saya suka penjelasan tentang jalan-jalan Allah bukanlah jalan-jalan kita dan pemikiran-pemikirannya tidak seperti kita. Kita biasanya tidak mampu melihat akhir dari penderitaan itu saat Allah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi karena ia tidak terbatas, ia melihat hasil akhirnya dan betapa indah hasil pekerjaannya dalam hidup kita. Sangat baik, bagus. Sekarang kita mempunyai dua hal di akhir episode ini. Saya akan meminta Dr. Fayez untuk memberitahu saya sebuah gambaran singkat tentang pengaturan waktu-waktu Allah ketika ia campur tangan. Lalu Dr. Adele akan berdoa bagi orang-orang terkasih yang sedang menderita di antara umat Tuhan. Entah mereka sedang sakit dan mereka bertanya kapan Tuhan akan campur tangan dan apakah ia telah melupakan mereka. Atau mereka yang sedang berkesusahan dan berpikir bahwa Tuhan mungkin meninggalkan mereka. Jadi mohon beri kami sebuah gambaran tentang waktu Tuhan dan Dr. Adele akan berdoa bagi mereka yang menderita. Saya pikir Tuhan menanti dan tampaknya seakan-akan ia menunda sehingga kita meninggalkan cara-cara yang lain untuk menyelesaikan problem-problem kita. Mengapa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Karena jika problemnya dipecahkan, saya mungkin mengaitkan ini dengan usaha saya sendiri. Jadi terkadang Tuhan menunggu sampai saya kehilangan setiap harapan. Sehingga ketika ia datang, saya akan tahu bahwa dialah yang telah memecahkan masalahnya. Di Matius 14, ia menunggu jam yang pertama, jam kedua, dan jam ketiga sebelum ia datang pada mereka. Saya bayangkan jika ia sudah datang sejak awal, Petrus akan berkata kepadanya, "Oh Tuhan, Engkau tidak perlu datang. Aku bisa memecahkan masalahnya." Inilah sebabnya ia menanti setelah jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Sehingga ketika ia datang, mereka sudah kehilangan segala pengharapan untuk selamat. Dan inilah yang Mazmur 107 bicarakan, menantikan Tuhan datang dengan hasil-hasil yang indah dan pengaturan waktu-waktu Tuhan itu tepat. Pada faktanya, waktu-waktu kita mungkin yang tidaklah Sehingga tepat. kita perlu mengatur waktu-waktu itu menurut waktunya Tuhan. Ada sebuah ayat yang indah, siapa yang percaya tidak akan gelisah, artinya siapa yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Jadi, mari kita menantikan Tuhan untuk memperoleh hasil-hasil yang terbaik. Baik. Dr. Adele mohon berdoa bagi orang-orang yang kami kasih yang sedang menderita dan menantikan campur tangan Tuhan. Tuhan yang kami hormati, kami bersyukur dengan segenap hati kami dan jiwa kami meninggikan-Mu. Kau peduli kepada kami dan kami sangat berharga di hati-Mu. Kau berkata orang-orang kudus yang ada di tanah ini merekalah orang yang mulia. Orang-orang percaya sangat dekat di hati-Mu, oh Tuhan. Daging dari daging-Mu, tulang dari tulang-Mu. Engkau tidak pernah dapat melupakan kami. Seperti kau katakan seorang perempuan tidak akan melupakan bayinya dan akan selalu menyayanginya. Sekalipun itu terjadi, Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Terima kasih dengan segenap hati kami karena Engkau begitu peduli dengan hidup kami. Terima kasih karena pernah dikatakan tentang-Mu ketika para murid sedang kesusahan di tengah danau, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Kau tidak jauh di sana di surga-Mu, Engkau tahu akan segala sesuatu dalam hidup kami. Sama seperti kami, Engkau pun dicobai namun tanpa dosa. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang bisa berurusan dengan mereka yang sedang diuji selain Engkau. Siapa yang bisa berurusan dengan mereka selain Engkau? Kau pun menuntun mereka yang ada dalam kesengsaraan. Dan yang menuntun kami untuk memuji bahkan di malam hari sekalipun. Terima kasih dengan segenap hati kami, Tuhan yang kami hormati. Jika ada ya Tuhan, yang sedang dalam penderitaan atau dalam ujian, penuhi hatinya dengan penghiburan-Mu, oh Tuhan. Kau sanggup karena Kau lebih besar dari ujian itu, lebih besar dari segala kesengsaraan. Kau dimuliakan dengan kuasa yang begitu besar. Terima kasih karena Engkau mendengarkan kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda hadirin di studio. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya.
Pemirsa terkasih, di akhir episode ini saya menyerahkan Anda kepada kasih karunia yang maha kuasa yang cukup untuk kasus Anda, dan menyerahkan Anda kepada pengaruh firman Tuhan yang aktif dan hidup, dan kepada berkat-berkat doa yang melimpah bagimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan besertamu. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمبان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. مش هنسالك كل صلاتك، أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقفاتك، أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، وهجهز منفذ قدامك، ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.